Yang memang saksi itu nggak apa-apa, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Ada BUMN produsen yang menjual gula di bawah 10.000. Ya mungkin dari media massa pernah pada waktu itu, cuma sebenarnya 10 tahun lalu saya. Kenapa Anda memilih mereka ini? Kenapa nggak langsung pergi ke BUMN produsen kalau memang murah di sana? Kenapa? Kenapa memilih laba swasta ini? Kalau itu kebijakan pimpinan, Mbak, kalau dalam kapasitas saya waktu itu ya ada bagian urusan penagihan. Apakah Anda juga setuju bahwa operasi pasar kata saksi pertama tadi adalah perintah presiden, sehingga impor itu pun adalah bagian dari perintah Presiden Jokowi? Apakah Anda setuju? Ya, yang saya dengar memang seperti itu. Tapi saya tidak. Kalau memang itu salah, Lembong terdakwa, harusnya Jokowi juga terdakwa, begitu? Nggak usah dijawab. Oke, saya akan beralih ke pertanyaan kepada rekan-rekan Bapak terhormat dari Menko Perekonomian ya. Ya. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? 9 bulan pengalaman ini menyaksikan langsung, mengalami sendiri ya kekacauan sistem hukum kita dan penderitaan dari warga kita ya yang mengalami ketidakadilan. Dan saya sekarang menyadari penuh ya bahwa ya kalau kita nggak punya hukum, kita nggak punya apa-apa. Sedih juga ya Pak kalau sampai eksekutif dan legislatif harus bergabung mengambil tindakan yang sebegitu luar biasanya ya untuk membenahi sebuah situasi hukum. Berarti ya kondisi hukum kita sudah mencapai suatu titik tertentu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ya sekalian, coba lagi kita di channel yang keren ini. Keren cara. Jadi saya mau keras-keras sama Tom Lembong gak enak. Tom Lembong, Siap. apa kabar bro? Baik. Oke. Terima kasih sekali. Luar biasa ya. Jadi saudara sekalian, Tom Lembong ini harus puasa sesungguhnya, tapi saya minta waktulah sedikit ya kan. Mudah-mudahan beliau mau sharing apa yang ingin dibicarakan. Nah, terserah Tom Lembong. Jadi pertanyaan saya ada cuma satu saja. Hal apa yang bisa menjadi pelajaran yang dipetik selama proses kemarin 9 bulan sempat dikriminalisasi dan kemudian how do you feel hari ini? Itu aja. Ini baru hari kelima ya. Hari kelima. Kebebasan saya. Setelah Jumat ya? Jumat malam keluar, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya. Iya. Jadi masih menyesuaikan dengan kembali ke dunia luar, kembali ke hidupnya normal. Jujur lumayan capek ya, karena mungkin kayak frustrasi, kekhawatiran, kegelisahan 9 bulan kayak kita bendung, ya kan? Begitu selesai keluar, seperti buka pintu air, buka pintu bendungan, semua kelelahan keluar. Di syukur kemarin saya istirahat dengan istri di rumah ya, lagi masih di luar.
Tapi tadi menjawab pertanyaan Pak Refli ya, apa pelajaran utama? Ya, memang kepasrahan ya. Lebih mudah buat kita yang beriman, apapun agama kita, pada setiap saat mempasrahkan diri ya. Jadi ya tentunya pada saat yang sulit. Tapi saya baru nggak Pak Refli bahwa sebetulnya di saat kita lagi kemenangan atau kenikmatan juga mungkin bagus juga ya kalau ada kepasrahan. I see. Maksudnya menyadari bahwa hidup bisa naik turun gitu ya. dan juga semuanya rencana Tuhan. Jadi kan kita di atas rencana Tuhan, kita di bawah rencana Tuhan, dunia berputar dan kita hidup. Pak Refli bilang naik turun, tapi semuanya bagian dari rencana Tuhan ya. Dan apa ya? Kalau kita lagi di atas tidak akan selama-lamanya. Kalau kita di bawah juga tidak akan selama-lamanya. Ya kan? Jadi ya selalu diajarkan para ulama, ya kan, para romo pastor, ya kesabaran untuk membuka diri terhadap kehendak Tuhan. Ya, itu segala yang menguatkan saya ya 9 bulan dan juga moga-moga membuat saya sekarang juga kita euforia atau gimana ya. Iya, ini kalau misalnya kan kamu kan seorang profesional ya. Siap. Kalau untuk hidup saja mudah sekali dengan latar belakang pendidikan, dengan profesionalisme, berkarir mau di dalam mau di luar negeri. Siap. Saya kira tidak banyak manusia yang punya kemampuan seperti Tom Lembong kan, lulusan Harvard University, tapi tiba-tiba sekarang nyemplung di politik yang barangkali there's no point of return. Saya tidak tahu apakah memang begitu ataukah ada ya pikiran lain, ya sudahlah saya kamu. Enggak ya. Apa justru perjuangan kita menjadi semakin penting. Ya, saya dengan 9 bulan pengalaman ini menyaksikan langsung, mengalami sendiri ya apa kekacauan sistem hukum kita dan penderitaan dari warga kita ya yang mengalami ketidakadilan. Jadi dan saya sekarang menyadari penuh ya bahwa ya kalau kita nggak punya hukum kita nggak punya apa-apa. Jadi dulu sebagai seorang bankir atau pengusaha saya pikir hukum itu sekedar fungsi penunjang. Ya sih. Sekarang saya sadar bahwa hukum itu fondasi di mana kalau itu tidak kuat, apapun yang kita bangun di atasnya ya percuma. Ya tinggal tunggu waktu sampai ekonomi yang kita bangun di atasnya rontok, ya kan? Segala karya yang kita bangun di atasnya kalau fondasi hukumnya nggak kuat ya bakal rontok ya. Jadi apa? Ya saya sangat beruntung dengan semua berkah ya, sudah saya nikmati, sudah terima. Saya kira ya istri, keluarga juga mendukung. Ya, sisa hidup saya sih udah kita berjuang bersama untuk memperbaiki, membenahi dan senantiasa mengangkat kembali ya di masyarakat kita. Kalau misalnya dikaitkan dengan kecintaan sama merah putih ya, apa yang dirasakan setelah sebelum dan sesudah kejadian ini? Saya dari dulu selalu percaya bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang paling baik di dunia. Ya. Minimum yang paling baik hati. Ya. Memang pengaruh pemimpin tuh gede banget ya. Di teladan dari pemimpin itu luar biasa ya. Tapi saya percaya kultur kita memang sudah lembut dan baik ya. Jadi dari dulu saya percaya bahwa negara kita layak untuk diperjuangkan, bangsa kita layak untuk diperjuangkan. Tapi setelah 9 bulan terima begitu banyak kebaikan, doa, pesan semangat, surat, kartu, buku dari berbagai kalangan ya, berbagai lapisan, dan melihat juga di dalam tahanan
orang-orang baik, banyak sekali orang-orang baik. Ya, jadi yakinlah bahwa ya bangsa ini layak dicintai, dan layak kita layani, benar-benar. Ya mungkin nanti butuh lebih banyak waktu ya untuk menguraikan. Iya. Tapi ya itu yang saya rasakan setelah 9 bulan pengalaman ini, Pak Refli. Terakhir ya, merasa surprise nggak ketika katakanlah dibidik dengan tipikor tindak pidana korupsi, tapi begitu banyak orang yang mendukung, mensupport, dan termasuk juga aktivis anti korupsi yang selama ini paling sebel dengan para koruptor. Tapi tiba-tiba untuk kasus Tom ini, kok orang kompak, orang-orang yang kritis, orang-orang yang berjuang untuk keadilan dan lain sebagainya, tiba-tiba mengatakan ini barangkali satu kesimpulan, ini peradilan sesat. Sehingga ketika Tom dikasihkan diberi abolisi oleh Presiden Prabowo, orang kemudian tidak menganggap itu sesuatu yang sesat juga begitu. Bagaimana pendapat? Sudah pasti saya sangat kaget sekali ya dengan berbagai dukungan publik, termasuk para tokoh anti korupsi. Saya sih dari dulu berasumsi bahwa kami akan berjuang sendiri. I see. Ya, kita nggak pernah ada ekspektasi akan di backup siapa-siapa atau akan mendapat dukungan manapun ya. Jadi itu di luar ekspektasi. Tentunya sangat-sangat bersyukur, ya, sangat-sangat bersyukur. Tanpa melupakan bahwa dari ribuan bahkan jutaan orang ya yang tidak mendapat perhatian serupa seperti saya yang masih belum bisa menikmati keadilan. Ya, jadi tapi ya apalagi abolisi ya dari Presiden dan DPR Luar biasa itu. sangat di luar ekspektasi. Ya, karena itu menghapuskan tindak pidananya soalnya, bukan hanya pengampunan kan, gitu. Jadi kami pun tidak tahu sampai sudah diumumkan di media, ya kan? Dan benar-benar sebuah kejutan yang luar biasa. Tentunya sangat bersyukur bisa kembali bebas, tapi juga sadar bahwa ini solusi yang sangat-sangat tidak ideal ya. Karena ini tindakan ekstrajudisial yang memang diberikan ruang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sedih juga ya Pak kalau sampai eksekutif dan legislatif harus bergabung mengambil tindakan yang sebegitu luar biasanya ya untuk membenahi sebuah situasi hukum. Berarti ya kondisi hukum kita sudah mencapai suatu titik tertentu ya. Tapi ya kita lihat apa yang bisa kita bantu, kita bisa kontribusi ya untuk membenahi sistem, memperbaiki keadaan. Terakhir Pak Tom, mungkin pesan-pesan kepada siapapun yang barangkali selama ini perhatian, kepada media, kepada tokoh, kepada opinion maker yang mensupport Pak Tom. Tentunya terima kasih yang tak terhingga dalam proses perkara saya banyak muncul tema-tema integritas, kejujuran. Saya melihat banyak contoh integritas antara awak media, elemen media yang berani meliput secara objektif. Saya melihat banyak sekali nyali keberanian, yaitu integritas kan, dari warga, dari influencer dan komentator, dan orang itu biasa meremehkan betapa dahsyatnya kebenaran. Ini kebenaran atau truth. Itu saya semakin yakin senjata yang sangat ampuh. Ya. Itu saja, hanya kebenaran doang gitu. Jadi bukan lobby, bukan pencitraan atau apa ya, sekedar fakta, data, realitas saja, ya. Kebenaran saja itu punya efek, ya, punya daya yang luar biasa ya. Dan saya melihat banyak jurnalis, banyak aktivis, banyak
warga mempraktekkan itu, dan saya yakin akan menang ya dengan integritas itu. Oke, terima kasih. Pak Refli, terima kasih sekali. Terima kasih juga. Mudah-mudahan ya, ini bukan terakhir, tetapi ini semangat baru untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan ke depan. Harus. Oke, terima kasih banyak Terima ya. kasih, Pak Refli. Ya, saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loyal Charlie Chandra. Jadi Charlie Chandra ini kebetulan rootsnya seperti Pak Tom. Dia korban mafia aguan, dituntut 5 tahun penjara. Dan dikatakan dia melakukan penggelapan, padahal itu tanah bapaknya sendiri. Dia mau melakukan balik nama, tiba-tiba dia dianggap melakukan penggelapan dan 5 tahun penjara. Itu yang menurut saya juga kita bela. Saya interview lawyernya, unfortunately tidak terlalu banyak atensinya. Banyak yang seperti ini juga. Jangan sampai kemudian kita tidak perhatikan yang lain-lain juga. Yang kedua, untuk kasus ijazah palsu bentar lagi kan semua sudah dipatahkan ya. Di Surakarta dipatahkan, di Sleman, Sleman dipatahkan, Bareskrim Mabes Polri dipatahkan. Tinggal satu-satunya Polda Metro Jaya, tapi kasusnya bukan pembuktian ijazah palsu, tetapi tinggal menunggu apakah Dr. Viva, Roy Suryo, dan kawan-kawan akan ditersangkakan atau tidak. Dan saya kira kita juga membutuhkan energi untuk saling membantu. Karena menurut saya gini, kunci dalam tanda kutip sukses Tom Lembong ini adalah karena kita bersuara, seperti katakan Mas Anies tadi. Kalau tidak ada lagi yang bersuara di antara kita, maka mudah sekali orang melimpas kita. Karena biasanya yang paling dilemahkan itu adalah energi kita. Ketika kita berteriak kali ini, dan kemudian orang akan lihat ini sampai sejauh mana dia mampu berteriak. Nah, fortunately itu Tom Lembong orang berteriak sampai bulanan, tahunan. Tapi untuk Charlie Chandra, orang berteriak itu semakin kecil suaranya. Apalagi pengadilannya di Tangerang sana, jauh. Jadi untuk mendatangi pengadilannya pun agak jauh sekali. Jadi tidak amplifikasi di medianya kurang. Kalau ijazah palsu ini sekarang kita adu kuat. Apakah bosnya Bang Novel Baswedan akan berani menersangkakan atau tidak? Karena kalau menersangkakan, saya duga yang akan dipakai pasal itu adalah pasal ujaran kebencian. Kalau tidak ada ujaran kebencian, penghasutan, di mana nanti orang ditersangkakan tapi tidak ada fora untuk membuktikan ijazahnya asli atau palsu. Nah, kita harus berteriak terus. Mumpung ada Pak Ugro Seau juga, itu poin yang ingin saya garis bawahi. Mudah-mudahan saya menyediakan diri melalui media saya, melalui mulut saya dan lain sebagainya untuk terus inline di dalam membela kebenaran dan keadilan. Seperti yang saya katakan tadi, saya sama Pak Tom itu baru 1 kali ketemu. WA-an saja tidak pernah, ya kan? Saya hanya melihat Pak Tom dari Mas Anies saja, ya kan? Kan saya kenal Mas Anies sudah rasanya ya baru 35 tahun lah kira-kira. Jadi saya percaya sama Mas Anies sudah. Pokoknya maka kemudian kita membela. Tetapi kan harus selalu begitu kan. Saya tidak terlalu kenal dengan Pendeta Sumpit. Tapi Pak Pendeta kenal baik sama Mas Anies, maka kita terhubung semua di sini ya. Beliau juga saya nggak kenal, tetapi di pengadilan dia suka kasih permen ya. Saya agak curiga, jangan racun gitu. Tapi karena dikasih permen ya sudah makan aja saya kan. Sambil bismillah ya kan. Saya makan nggak? Kok enggak Mas Anies itu? Saya tadi bilang sama Pak Bambang, lihat permen itu rasanya seperti pengadilan. Iya. Begitu yang berbungkus saya pede sama kan. Yang bukan berbungkus itu yang susah bila. Jadi mudah-mudahan ini perjuangan kita semua ya. Apalagi kalau Ferry Amsari sudah ngomong, Novel Baswedan sudah ngomong, Saud Situmorang sudah ngomong, sama semua tonnya. Biasanya ya polisi akan gemeter juga begitu. Tapi kalau misalnya di antara kita silang pendapat soal adil dan tidak adil, nah itu agak berat juga.
Ya, mudah-mudahan kalau saya begini, untuk abolisi Tom Lembong 100% itulah tindakan Prabowo yang saya puji. Gitu. Tetapi untuk amnesti Hasto yang saya pakai bajunya, saya bilang harusnya tidak dikasih. Walaupun memang, jadi kalau orang diincar itu ada dua, ada kasusnya atau tidak ada kasusnya. Tom Lembong tidak ada kasusnya, Hasto ada kasusnya. Cuma karena dia berkuasa 5 tahun yang lalu tidak diproses, baru diproses pada akhir masa pemerintahan Jokowi. Tapi ada kasusnya. Jadi sebenarnya amnesti kepada Hasto itu bagi saya itu presiden buruk dalam pemberantasan korupsi bagi saya sebenarnya. Tapi kalau berbeda pendapat di antara kita ya sudah nggak usah sampai ke publik. Terutama untuk Tom Lembong, karena 100% kita dukung pemerintahan Prabowo untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.